Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, pada Kamis 11 Desember 2025 pukul 13 WITA, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus premanisme di wilayah Polda Kalsel dan jajaran, dalam rangka operasi kepolisian Sikat 2 Intan tahun 2025. Bertempat di depan lobi di Treskrimum Polda Kalsel, di Banjarbaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur di Treskrimum Polda Kalsel Kombes Pol Frido Situmorang, dan didampingi oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, bersama Wadir di Treskrimum Polda Kalsel. Operasi Sikat 2 Intan ini digelar selama 14 hari, terhitung dari tanggal 3 sampai dengan 16 November 2025, dengan daerah target operasi, wilayah Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, Polres Hulu Sungai Utara, Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, dan Polres Kota Baru. Dengan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 213 personil untuk Polda Kalsel, dan 158 personil untuk Polres jajaran Polda Kalsel. Berikut penjelasan Direktur di Treskrimum Polda Kalsel tentang target operasi, capaian hasil, dan barang bukti yang berhasil diamankan pada operasi Sikat 2 Intan tahun 2025 tersebut. Dalam hal ini saya Kabid Humas Polda Kalsel akan melaksanakan konferensi pers terkait keberhasilan Polda Kalsel secara keseluruhan di bawah komando daripada Pak Dir Krim Polda Kalsel terkait pelaksanaan hasil operasi Sikat 2 Intan 2025 Polda Kalsel yang dilaksanakan selama 14 hari kemarin mulai tanggal 3 sampai dengan 16 November. Adapun secara garis besarnya bahwa TO yang berhasil didapat yang targetnya 25 dan non-TO 23 TO ya TO 25 dan non-TO 23, di mana ada 234 orang Bang ya. Dari 234 orang tersebut Polda Kalsel menahan tersangka sebanyak 17 orang dengan kasus campuran terkait sikat, yaitu sajam, miras, judi, tipu gelap, dan curhat. Nanti secara rincinya akan disampaikan oleh Pak Dirkrim Polda Kalsel. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan tadi Pak Kabid Humas sudah menyampaikan bahwa keberhasilan dari operasi Sikat Intan 2. Dalam operasi Sikat Intan 2 ini dilaksanakan 2 minggu. Kemudian dari hasil operasi Sikat Intan 2 yang target kita 25, semua tercapai 25 orang, dan tadinya target non-TO sebanyak 23 orang. Jadi keberhasilan mengamankan para pelaku sebanyak 209 orang. Adapun dari target wilayah yang menjadi target operasi Polda Kalimantan sendiri, Polres Banjarmasin, Polres Sungai Hulu Utara, kemudian Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, dan Polres Kota Baru. Jadi ada 6 satker dan 1 satker dan 5 satpil yang melaksanakan operasi Sikat. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi sasaran daripada operasi Sikat ini yaitu kasus curhat, tipu gelap, judi, narkoba, sama miras. Dan para tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 209 orang, semua ada di Polda, ada di 5 Polres tadi para tersangkanya, dan ada yang sudah tahap 2 terkait dengan ada kasus sajam yang sudah kita tahap 2 kan. Kemudian dari hasil operasi tersebut kami laporkan sebanyak yang jadi laporan polisi itu sebanyak 95 kasus. Ada 13 kasus yang ada ditangani oleh Polda, kemudian ada di 5 Polres tadi itu sisanya. Kemudian untuk tersangka sebanyak 234, untuk laki-laki sebanyak 229 dan 5 orang perempuan. Kemudian
BB Sajam sebanyak 19 bilah, kemudian miras itu sebanyak 1.492 botol, kemudian untuk alkoholnya, alkohol yang untuk kesehatan itu yang digunakan untuk campuran itu sebanyak 782 botol. Kemudian BB obat yang terlarang seperti ekstasi sebanyak 7 butir, kemudian sabu juga ada 89 paket, karena tadi termasuk pada ditangkap ini pelaksanaan operasi sikat. Kemudian kami serahkan kepada Satwil atau ada ke narkoba, direktur narkoba. Kemudian ada surat ini terkait dengan pengungkapan kasus Telkom. Jadi kemarin kita mengamankan tersangka ini ada 5 ya, 4 tersangka, terus di kota Tanah Bumbu juga ada, kemudian Kota Baru juga ada. Jadi tersangka itu kalau nggak salah ada berapa? 9 ya, 9 tersangka semuanya, karena ada di Tanah Bumbu, ada di Kota Baru. Kemudian untuk barang bukti uang sebanyak 6 juta rupiah, kemudian timbangan sabu juga ada, kemudian untuk kendaraan roda 4 sebanyak 15 unit, untuk roda 2 sebanyak 18 unit. Yang untuk 10 unit itu ada 11 unit ada di Polda, termasuk barang bukti kendaraan pencurian Telkom ada di belakang, termasuk barang bukti baterai Telkom semua ada di belakang karena cukup berat ngangkat ke sini, jadi kita tidak bisa angkat. BB-nya ada di gudang belakang, termasuk kendaraan yang digunakan. Itu rekan-rekan BB-BB yang berhasil kita amankan. Dan hari ini rencana kita untuk menyerahkan kendaraan yang berhasil kita amankan dari hasil tipu gelap. Pada akhir penyampaian hasil ungkap kasus, juga dilaksanakan penyerahan langsung unit mobil kepada pemilik oleh Direktur dan Wakil Ditreskrimum Polda Kalsel.